Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur hingga saat ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat dosen agama Bapak Iqbal Amar Muzaki, SPDI MSI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana Ali dari kelas 1A Agribisnis. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang, yaitu yang pertama ada toleransi dalam agama Islam, yaitu ada yang kedua ada sistem pewarisan dalam Islam, dan yang ketiga ada Islam dan ilmu teknologi. Materi yang pertama adalah toleransi dalam beragama. Apa sih itu toleransi? Toleransi dalam Islam merupakan sikap saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada di antara sesama manusia tanpa memandang agama, ras, suku ataupun budaya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai toleransi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam berinteraksi dengan sesama, terus menjaga kerukunan dan menghargai perbedaan. Lalu yang selanjutnya itu ada apa sih tujuan toleransi? Toleransi antar umat beragama merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki setiap orang saat ini. Jika setiap orang memiliki sikap toleransi yang tinggi, maka akan meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama, dan kehidupan antar umat beragama pun akan terjalin dengan tentram dan damai. Lalu yang selanjutnya ada ciri-ciri orang yang berperilaku toleransi. Yang pertama, orang-orang yang berperilaku toleransi akan selalu menghargai pendapat dan perbedaan pemikiran dengan orang lain. Lalu yang kedua ada orang-orang yang berperilaku toleransi itu selalu memberikan kebebasan kepada orang lain, karena kebebasan itu adalah hak semua orang. Dan yang selanjutnya, ciri-ciri dari orang yang memiliki rasa toleransi yaitu selalu mengapresiasi dan menghargai pendapat serta pilihan orang lain, meskipun pilihan mereka itu berbeda dengan pilihan kita gitu. Lalu yang selanjutnya ada manfaat dalam toleransi gitu. Manfaat toleransi dalam Islam. Yang pertama, manfaatnya yaitu bisa mempererat persatuan dan kesatuan, lalu mempermudah segala urusan, mengembangkan sikap menghargai dan menghormati, menjaga norma-norma agama, sosial dan adat istiadat, lalu menjaga dan menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang selanjutnya dapat terhindar dari perpecahan dan mempererat silaturahmi. Jadi kesimpulannya bahwa toleransi dalam Islam adalah sikap saling menghormati, memahami dan menerima perbedaan
antara individu atau kelompok yang berbeda keyakinan atau agama. Toleransi dalam Islam juga mencakup keadilan, kedamaian, dan kerjasama antar umat beragama. Penting bagi umat Islam untuk menerapkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari agar dapat hidup harmonis dan damai dengan sesama umat manusia. Materi yang kedua yaitu sistem kewarisan dalam Islam. Yang pertama, definisi warisan. Secara etimologi, kata waris berasal dari bahasa Arab yang bermakna warisan. Dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan dan ahli waris yang tidak berhak menerima dengan adanya perpindahan kepemilikan kepada orang lain. Sistem kewarisan Islam lebih dikenal dengan istilah faraid. Sistem kewarisan Islam adalah tata cara mengenai pembagian harta peninggalan dari orang lain yang telah meninggal berdasarkan aturan yang telah digariskan oleh syariat Islam. Lalu selanjutnya ada asas-asas dalam sistem kewarisan di dalam Islam. Yang pertama ada asas ijbari. Dalam hukum waris Islam, ijbari mengandung arti peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli waris gitu. Dan bukan juga diartikan sebagai pengalihan harta, karena pengalihan harta itu bermakna adanya usaha orang lain untuk memindahkan kepemilikan. Lalu yang kedua ada asas bilateral. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini bahwa setiap orang menerima hak warisan dari kedua pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Yang ketiga ada asas individu. Asas individu artinya masing-masing ahli waris dapat menerima secara tersendiri. Berarti warisan tersebut dapat dibagi secara perorangan tanpa terkait dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta waris dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi. Dalam jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagiannya masing-masing. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terkait dengan ahli waris yang lain. Terus yang keempat, asas keadilan yang berimbang. Secara istilah, keadilan diartikan bahwa menempatkan sesuatu pada tempatnya, waktunya, kedudukannya, kadarnya tanpa adanya sikap mengurangi dan melebihi. Keadilan dalam hukum Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Dalam hukum Islam, keimanan mendahului pengertian karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditetapkan Allah pasti adil, sehingga adil dalam perkara waris adalah menjalankan perintah Allah dalam perkara. Lalu yang selanjutnya ada sebab-sebab pewarisan dalam Islam. Yang pertama pernikahan, terus yang kedua ada kekerabatan, yang ketiga ada wala. Lalu hal-hal yang menghalangi pewarisan dalam Islam yaitu yang pertama budak, lalu yang kedua ada pembunuhan, lalu yang ketiga ada perbedaan agama. Nah,
Jadi kesimpulannya, dengan adanya sistem waris dalam Islam dapat mempermudah perbedaan atau peredaran harta dengan pembagian harta kekayaan dan melarang harta terkonsentrasi pada beberapa orang terbatas, sehingga dengan sistem waris Islam harta menjadi luas pemanfaatannya dan dapat memelihara bangunan ekonomi Islam dari bentuk penimbunan harta. Tidak hanya itu saja, dalam hukum waris Islam dan konsep nafkah dalam Islam tidak dapat dipisahkan, sehingga orang-orang yang mendapat kelebihan nikmat yang Allah berikan berupa harta warisan wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarganya yang tidak mampu. Lalu materi yang terakhir yaitu agama Islam dan teknologi. Apa sih itu IPTEK? IPTEK adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang didapat dari pengamatan, penelitian, dan eksperimen yang sistematis dan objektif. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan memperbaiki alat, mesin, proses, dan sistem yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. IPTEK adalah hasil interaksi antara ilmu pengetahuan dan teknologi yang saling mempengaruhi dan berkembang. Lalu, hubungannya apa sih antara agama Islam dan IPTEK? Agama Islam adalah agama yang mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah sebagai pencipta, pemelihara, dan penguasa alam semesta. Islam juga mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang diberi akal, fitrah, dan amanah oleh Allah untuk mengenal, mengabdi, dan mengelola alam semesta sesuai dengan syariat Allah. Oleh karena itu, hubungan antara Islam dan IPTEK adalah hubungan yang harmonis, saling mendukung, dan saling mengisi. Islam mendorong umatnya untuk belajar, meneliti, dan mengembangkan IPTEK sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. IPTEK juga dalam Islam dilihat sebagai anugerah, amanah, dan tanggung jawab yang harus digunakan untuk tujuan yang baik, bermanfaat, dan halal. Yang selanjutnya ada peran dan manfaat IPTEK dalam penyebaran Islam. IPTEK memiliki peran dan manfaat yang sangat besar dalam penyebaran agama Islam. Beberapa peran dan manfaat IPTEK dalam penyebaran agama Islam adalah yang pertama, IPTEK dapat membantu umat muslim dalam mempelajari dan memahami serta mengamalkan Al-Quran dan hadis, misalnya dengan menggunakan aplikasi, software, atau website yang menyediakan terjemahan, tafsir, dan kajian Al-Quran dan hadis. IPTEK dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam, misalnya dengan menggunakan teknologi pertanian, industri, kesehatan, dan komunikasi yang dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan juga efisiensi kerja, serta mempermudah akses dan distribusi informasi, barang, dan jasa. Dan yang selanjutnya, IPTEK dapat meningkatkan kualitas pendidikan umat muslim, misalnya dengan menggunakan teknologi multimedia, internet, ataupun e-learning yang dapat memperkaya sumber belajar, metode pembelajaran, dan media pembelajaran, serta memperluas jangkauan akses pendidikan. Jadi kesimpulannya, IPTEK adalah hasil interaksi antara ilmu pengetahuan dan teknologi yang saling mempengaruhi dan berkembang. Hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hubungan yang harmonis, saling mendukung, dan saling mengisi. IPTEK memiliki peran penting dan manfaat yang besar dalam penyebaran agama Islam, seperti membantu umat muslim dalam mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dan hadis. Lalu IPTEK juga memiliki tantangan dan resiko yang banyak yang harus dihadapi oleh seluruh umat Islam gitu. Dan itu juga harus bisa diatasi oleh
semua umat Islam, seperti menimbulkan ketergantungan, ketidakseimbangan, dan kerusakan lingkungan. Jadi begitu. Sekian pemaparan materi singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.